Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk pimpinan penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan, di mana sepanjang malam Engkau telah menjaga kami dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang segar dan kasih Tuhan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah berdoa dan bekerja atau ora et labora. Saudara, ora et labora adalah kata dalam bahasa Latin. Kata ini pertama kali diutarakan oleh seorang pastor Katolik, yaitu Paus Benedictus. Paus Benedictus pada waktu itu melihat adanya ketidakseimbangan yang dilakukan manusia dan menjalani kehidupan ini. Mereka lebih banyak berdoa dan meminta kepada Tuhan, tetapi malas bekerja. Hal ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Karena itu, Paus Benedictus menyuarakan agar jemaat tidak hanya rajin berdoa, tetapi juga rajin bekerja untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Saudara, kalau kita melihat zaman sekarang ini, zaman ini adalah kebalikannya dari zaman Benedictus hidup. Zaman sekarang adalah zaman yang maju dan serba cepat, di mana waktu sangat berharga. Time is money. Waktu begitu berharganya. Bagi pedagang, bangun kesiangan akan kehilangan pembeli. Bahkan untuk mengejar setoran harus tutup toko hingga larut malam. Demikian juga bagi yang bekerja, mereka harus bekerja sampai lembur untuk menambah penghasilan. Dan tentunya semua yang dilakukan ini akan menguras tenaga, pikiran, dan waktu mereka, sehingga tidak ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Saudara, kita mendapati bahwa berdoa itu penting, bekerja juga penting. Berdoa artinya kita memiliki kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, bahkan supaya iman kita boleh terus bertumbuh di dalamnya. Ini juga saudara yang pernah dialami oleh jemaat Tesalonika yang didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua, di mana Rasul Paulus memuji iman dan kesalehan mereka. Hidup mereka bertekun di dalam Tuhan. Mereka sibuk melayani Tuhan. Mereka berdoa dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi Paulus melihat ada ketidakseimbangan dalam kehidupan mereka. Mereka rajin berdoa, mereka rajin beribadah, namun mereka malas untuk bekerja. Prioritas utama dalam kerohanian mereka tidak seimbang dengan kualitas akan pekerjaan mereka di dalam mengisi akan kebutuhan hidup mereka. Karena itu Paulus dengan tegas menegur mereka dengan berkata, jangan kasih makan orang yang tidak mau bekerja. Kalau orang mau makan harus bekerja terlebih dahulu. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, dia memiliki keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus dia pelayanan di mana-mana, dia mengabarkan Injil di mana-mana. Namun untuk mendukung pelayanannya, Paulus juga bekerja sebagai pembuat tenda. Oh saudara, ini yang Tuhan inginkan di setiap kita, bahwa kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bekerja harus dengan giat, ya, dengan rajin, ya. Tapi kita jangan lupa, kita membutuhkan Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber berkat kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saudara, kita tidak cukup hanya berdoa. Kita juga harus bekerja.
bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh dedikasi, bekerja dengan rajin di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau kita ada keseimbangan antara berdoa, membina kerohanian yang benar dengan Tuhan, dan juga bekerja melakukan tugas tanggung jawab kita, mencari nafkah bagi keluarga kita dan bagi diri kita, dan kita bekerja dengan penuh tanggung jawab di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu saudara, mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, apapun profesi kita dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah ora et labora menjadi bagian atau moto hidup kita. Kita mau bekerja dan berdoa juga bekerja dengan sama baiknya, supaya apa yang kita lakukan kita fokuskan buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena bekerja pun ada suatu ibadah di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita baca Kolose 3 ayat 23 dikatakan di sana, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita sedang tujukan buat Tuhan. Demikian ketika kita bekerja, kita juga sedang menyaksikan Tuhan melalui pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudara, mari kita belajar di dalam kehidupan ini agar ada keseimbangan antara kerohanian kita dan pekerjaan kita. Biar hidup kita dan pekerjaan kita, dua-duanya saudara, bahkan keseluruhan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mohonkan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Biar Engkau boleh memimpin setiap kami, menyertai kami, menjalani hari yang baru. Tuhan, tolong kami, biar apa yang kami kerjakan dengan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbagai profesi kami, baik kami yang bekerja Tuhan sebagai direktur di perusahaan di mana Engkau tempatkan kami, Tuhan berkati kami. Kami sebagai manajer, Tuhan juga tolong kami. Kami Tuhan sebagai staff ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati pekerjaan kami, maupun kami itu sebagai karyawan ya Tuhan, Engkau juga boleh menolong kami. Atau kami sebagai pekerja lepas ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati pekerjaan kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami sebagai anak-anak-Mu boleh hidup ya Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu, dan hidup boleh menjadi berkat, bekerja pun dengan penuh tanggung jawab. Berikan kami hikmat dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan beban pergumulan hidup kami kepadamu, biar Engkau boleh memimpin, menyertai akan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan menjalaninya ya Tuhan. Baik kami sedang sakit akan hepatitis ya Tuhan, Engkau tolong kami, biar Engkau Tuhan yang menjamah kami, memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Mungkin kami sedang sakit Tuhan, kanker paru-paru. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, dan bahkan berikan kami kesembuhan kepadamu Tuhan. Kami berseru dan minta pertolongan. Kami sedang sakit kanker pankreas, Tuhan juga tolong kami. Engkau Tuhan yang memberikan iman yang teguh kepada kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami pemulihan dan kesembuhan. Kepadamu Tuhan Yesus kami datang membawa penyakit kami. Kami sedang sakit asma ya Tuhan, Engkau juga tolong kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang boleh memulihkan akan saluran pernapasan kami. Berikan kami kelegaan. Tuhan tolonglah. Kepadamu Tuhan kami membawa penyakit kami. Kami sedang sakit juga Tuhan, kanker tiroid. Tuhan juga tolong kami. Engkau Tuhan juga yang boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Bapa di sorga, kepadamu kami minta belas kasihan, sebab sungguh tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Bapa, ini doa kami percayakan keseluruhan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal
satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.